Bab 56. Memangnya siapa ayahmu? Klu Tang menelepon dan mengatakan bahwa masalah itu telah diselesaikan. Kingston Jiang kembali ke rumah lagi, mengatur makanan, dan menunggu Klu Tang dan yang lainnya kembali untuk makan siang. Mereka kembali dengan cepat. Begitu mereka memasuki pintu, Kingston Jiang langsung menyadari ada yang tidak beres. Raut wajah sekeluarga itu tidak benar. Masih ada air mata di wajah Klu Tang dan Minnie Wu. Dengan keraguan di wajah Kingston Jiang, dia bertanya, "Klu, ada apa? Bukankah semuanya sudah teratasi? Mana adik, mengapa tidak kembali bersama kalian?" Klu Tang meliriknya, lalu menangis sedih. "Kenapa?" Kingston Jiang segera menghiburnya, "Ada apa? Katakan padaku, aku bisa menyelesaikannya." "Ai." Jasmine He menghela nafas. Kingston Jiang bertanya lagi, "Bu, ada apa? Mengapa menghela nafas seperti itu?" Namun, tidak ada seorang pun di keluarga itu yang berbicara. Setelah memasuki ruangan dan duduk, Kingston Jiang pergi untuk mengambil peralatan makan dan menyajikan makanan untuk semua orang, lalu berkata, "Ayo duduk makan sambil bicara." Klu Tang berkata sambil menangis, "Kingston, kita bercerai saja." Kingston Jiang tertegun sesaat, terpaku di tempat. Setelah beberapa detik, dia baru bereaksi, duduk, dan menyalakan sebatang rokok. Dengan tenang bertanya, "Mengapa?" Jasmine He juga tampak menyesal dan berkata, "Kingston Jiang, aku benar-benar minta maaf. Meskipun kamu tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan, aku akui kamu sangat perhatian dan melakukan pekerjaan rumah dengan sangat baik, tetapi kamu dan Klu benar-benar tidak cocok." Selama periode waktu ini, penampilan Kingston Jiang, Jasmine He juga melihatnya. Untuk membuatnya bangga, dia bahkan memohon kepada atasannya, meminta mobil untuk membawanya ke area militer. Saat itu adalah hari terbangga dalam hidupnya. Hanya saja Klu sangat hebat sekarang, dan hanya orang yang lebih hebat yang bisa menjadi pendampingnya. Kingston Jiang bertanya lagi, "Apa yang sebenarnya terjadi? Dapatkah kamu memberitahu aku?" Namun, satu keluarga itu tetap tidak berbicara. "Ayah." Kingston Jiang memandang Tanner Tang. Tanner Tang melirik Jasmine He, melihatnya mengangguk, dan kemudian berbisik, "Begini ceritanya." Tanner Tang menceritakan masalah itu sekali lagi. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang bangkit dan pergi. "Kingston." Klu Tang tercekat, berdiri dan memanggilnya, dia ingin mengejar, tetapi ditarik oleh Jasmine He. "Klu, biarkan dia pergi. Siapapun juga pasti tidak nyaman dengan hal seperti ini. Setelah beberapa saat, dia akan bisa keluar dari masalah ini. Kelak setelah kaya, kamu dapat memberikan sedikit kompensasi padanya. Bagaimanapun juga, dia telah menyembuhkan kamu 2 kali. Huhuhu." Klu Tang menangis dengan sedih. Apanya yang Justin Sun, apanya yang orang kaya, dia tidak suka. Dia hanya menyukai Kingston Jiang. Namun, antara cinta dan kasih keluarga, dia memilih kasih sayang keluarga. Dia tahu bahwa sekarang Kingston Jiang pasti membencinya setengah mati, membenci keluarga mereka setengah mati, makanya dia meninggalkan rumah dengan marah. Kingston Jiang langsung meninggalkan rumah keluarga Tang dan naik taksi ke Dinasti Glory. Dinasti Glory adalah klub rekreasi paling terkenal di Jiangzhou. Ini adalah tempat hiburan yang mengintegrasikan bar, KTV, dan tempat pemandian. Ruang bawah tanah Dinasti Glory. Kelantang dibawa ke sini, diikat dan digantung. Setelah Marvelin membawa kembali kelantang, dia menggunakan koneksinya untuk menanyakan identitas kelantang, karena dia juga takut menyinggung beberapa pejabat generasi kedua. Dia tidak takut pada apapun, dia hanya takut pada pejabat. Karena dia memiliki banyak pekerjaan gelap di masa lalu, jika dia menyinggung para pejabat itu, sangat mudah bagi orang-orang itu untuk mengerjainya. Setelah mengetahui bahwa ini hanyalah sampah dari keluarga Tang, dia barulah menghela nafas lega. Dia duduk di kursi berlengan dan memandang kelantang yang diikat dan digantung. Sambil menyipitkan matanya, dia berkata dengan senyum tipis, "Kelantang,
tadinya aku tidak ingin berurusan denganmu, tetapi mengapa kamu malah datang menabrakku? Kakak, aku salah, tolong. Tolong beri aku kesempatan. Kelantang dipukuli sampai sekujur tubuhnya penuh luka, dia terus memohon belas kasihan. Pada saat ini, seseorang masuk dan berkata, Tuan Lin, ada orang yang datang, mengatakan bahwa dia membawa uang untuk menebus anak ini. Bawa masuk. Baik. Dengan segera Justin Sun dibawa oleh beberapa pria. Dia melihat kelantang, yang diikat, digantung, dan dipukuli sampai tubuhnya penuh luka, dirinya juga ketakutan, dan kakinya lemas sehingga hampir jatuh ke lantai. Tetapi ketika dia berpikir dengan mengeluarkan kelantang, dia bisa mendapatkan kelutang, dia pun menjadi lebih berani. Apalagi banyak legenda tentang Marvel Lin di luar sana, Justin Sun tahu bahwa Marvel Lin adalah orang yang punya prinsip dan tidak akan sengaja mencari masalah. Dia berjalan mendekat, menatap Marvel Lin yang sedang duduk di kursi berlengan, mengeluarkan rokoknya dan menyerahkannya. Membungkuk lalu tersenyum dan berkata, Tuan Lin, apa kabar? Aku Justin Sun dari keluarga Sun, dan ayahku Alberto Sun, pernah makan denganmu. Marvel Lin terkekeh pelan, dan berkata, ternyata putra dari Alberto Sun. Itu benar, aku memang pernah makan beberapa kali dengan ayahmu, bisa dianggap kenal, tapi anak ini tidak punya mata, tidak hanya menabrak mobilku, dia bahkan berbicara dengan titka sopan, jika aku tidak memberinya sedikit pelajaran dan hal ini tersebar keluar, bukankah itu berarti aku Marvel Lin tidak berguna? Tuan Lin, anak ini memang harus diberi pelajaran, tetapi kakak perempuan anak ini adalah wanitaku, lihatlah, aku datang sendiri, bisakah kamu melihatnya dari muka ayahku? Wajah Marvel Lin langsung suram dan menjambak rambut Justin Sun, demi ayahmu. Memangnya siapa ayahmu? Bahkan jika ayahmu datang sendiri, aku tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Bocah, sudah kukatakan, 8 juta, bawa pergi orangnya. Justin Sun tahu Marvel Lin selalu menepati kata-katanya, itu sebabnya dia berani datang. Jika tidak, beri dia 10 keberanian pun, dia tidak akan berani datang. Dia pikir dia akan menghemat uang dengan melaporkan nama ayahnya. Tampaknya jika ingin mendapatkan kelutang, tetap harus berkorban sedikit. Tuan Lin, jangan marah, aku membawa uangnya, aku akan memberikan uangnya, tapi demi hubungan antara ayahku dengan kamu, bisakah itu dikurangi sedikit? Justin Sun bertanya dengan ragu. Marvel Lin melepaskan Justin Sun. Baiklah, kurangi sedikit saja, 5 juta. Keluarga Sun juga merupakan keluarga terpandang dan memiliki sedikit sumber daya, meskipun dia tidak takut, tapi sekarang Raja Xiao Yao baru menjabat, dia mencoba sebisanya untuk tidak mencari masalah. Dia juga langsung menurunkan harganya dari 8 juta menjadi 5 juta. Hati Marvel Lin meneteskan darah. Meski keluarganya punya uang, 5 juta hanyalah gerimis, tapi uang itu bukan miliknya. Dan 5 juta itu adalah uang sakunya selama sebulan. Untuk mendapatkan kelutang, dia langsung tegas dan mengangguk, baiklah, sesuai ucapan Tuan Lin, 5 juta, langsung transfer. Ya, transfer langsung. Marvel Lin mengangguk, dan kemudian menunjuk ke anak buah yang berdiri di sebelahnya, kamu, bawa dia untuk transfer. Siap. Anak buah itu mengangguk. Kemudian membawa Marvel Lin untuk transfer. Dengan segera Marvel Lin memberikan uang itu dan pergi ke ruang bawah tanah lagi. Dan kelantang juga sudah diturunkan. Namun, sejak dikurung di sini, dia telah dipukuli dan digantung untuk beberapa waktu, dan sekarang dia sudah pingsan. Bos. Pada saat ini, seorang anak buah buru-buru berlari menghampir dan wajahnya tampak panik. Gawat. Seseorang menerjang masuk, dan banyak orang kita yang terkapar dipukul olehnya. Apa? Marvel Lin langsung marah. Ini adalah dinasti Glory. Di seluruh Jiangzhou ini siapa yang tidak tahu bahwa ini adalah daerah kekuasaannya? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Siapa? Aku. Sebuah suara terdengar. Saat suara itu terdengar,
beberapa pria yang memegang batang besi dan parang berguling masuk ke ruang bawah tanah. Marvel Lin berbalik dan melihat ke arahnya. Dia melihat bahwa orang yang datang adalah wajah baru, dan melihat bahwa beberapa anak buahnya terkapar, dan beberapa anak buahnya lagi terus mundur ke belakang. Di dinasti Glory, ada ratusan anak buah, dan ratusan penjaga keamanan. Orang ini bisa menyerang sampai ke sini, pasti tidak berniat baik. Marvel Lin mengulurkan tangan dan menyentuh pinggangnya, memegang senjata, wajahnya suram lalu berkata dengan dingin, "Bocah, siapa kamu?" Bisa sampai di tahapnya sekarang ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu berhati-hati. Dia takut akan menyinggung tokoh besar secara tidak sengaja, dan menghancurkan kekuasaan yang telah dia perjuangkan separuh hidupnya. Kingston Jiang. Sebuah suara dingin terdengar. Bersambung.